Khaldun ya. Mohon siapa hari ini? Saya Ustaz. Sendirian. Monica kan pemberani. Kenapa? Kalau dimarah. Saya dan Fatimah, Ustaz. Suaranya agak Oke, kecil, silahkan. Monica. Langsung nggak apa-apa. Udah mau Halo? isya soalnya. Iya. Oke. Kita tolong share screen, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini dalam Zoom malam ini, yaitu pembahasan mengenai filsafat pendidikan, pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Dengan saya Monica Fitri dan rekan saya Siti Fatimah. Selanjutnya mungkin Pak membahas. Nah, silakan Fatimah. Ya baik, terima kasih Kak Moni. Biografi Ibnu Khaldun. Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Al-Rahman bin Khalid. Namun ia dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Khaldun al-Maghribi al-Hadrami al-Malik. Digolongkan kepada al-Maghribi karena ia lahir dan dibesarkan di Maghrib di kota Tunis, dijuluki al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut Yaman yang dan dikatakan Al-Maliki karena ia menganut mazhab Imam Malik. Gelar Abu Zaid diperoleh oleh nama anaknya yang tertua, Zaid. Panggilan Wali ad-Din diperolehnya setelah ia menjadi hakim di Mesir. Selanjutnya, guru-guru Ibnu Khaldun. Seperti telah dijelaskan bahwa Ibnu Khaldun lahir dan dibesarkan di tengah keluarga ilmuwan yang terhormat. Ayahnya Abu Abdullah Muhammad adalah guru yang pertama. Darinya ia belajar membaca, menulis, dan bahasa Arab. Di antara guru-gurunya yang lain adalah Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad bin Bural al-Ansyari. Darinya ia belajar Al-Quran dan qiraat al-Hasyairi. Muhammad al-Syawwas al-Zarzali, Ahmad ibnu al-Qasar. Dari mereka, Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab. Di samping nama-nama di atas, Ibnu Khaldun belajar bahasa Arab. Ibnu Khaldun menyebut sejumlah ulama seperti Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadiyashi. Darinya ia belajar ilmu-ilmu hadis, bahasa Arab, fikih. Pada Abdullah Muhammad ibnu Abu Salam ia memperoleh kitab Al-Muwattah karya Imam Malik. Di antara guru-guru yang terkenal dan ikut serta membentuk kepribadian Ibnu Khaldun, Muhammad bin Sulaiman Al-Sati, Abdullah Al-Muhaimin, Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Darinya ia belajar ilmu-ilmu pasti,
logika, dan seluruh ilmu teknik kebijakan dan pengajaran di samping dua ilmu pokok Al-Quran dan hadis. Ibnu Khaldun meletakkan dua orang dari sejumlah guru-gurunya pada tempat yang istimewa. Keduanya sangat berpengaruh terhadap pengetahuan bahasa, filsafat, dan hukum Islam, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Abili dalam ilmu-ilmu filsafat dan Syekh Abdul Al-Muhaimin Ibnu Al-Hadrami dalam ilmu-ilmu agama. Darinya Ibnu Khaldun mempelajari kitab-kitab hadis seperti Al-Kutub, Al-Syittah, dan Al-Muwatt. Pada usia 20, Ibnu Khaldun berhasil menamatkan pelajarannya dan memperoleh berbagai ijazah mengajar di sebagian besar setelah ia menimba ilmu dari mereka. Slide selanjutnya Kak Monik. Kak Bang Salman. Murid-murid Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mempunyai sejumlah besar murid baik pada waktu ia mengajar di Tunisia di Universitas Al-Qasbah maupun waktu mengajar di Kairo, Al-Azhar, dan tempat lainnya. Di antaranya murid-murid yang terpenting dan ternama antara lain yaitu sejarawan ulung Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Mazriki, pengarang buku Al-Suluk Rifah Dul Al-Muluk. Pada buku ini, Al-Maghrizi mengungkapkan bahwa guru kami Ibnu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Khaldun datang dari negeri Maghrib dan mengajar di Al-Azhar serta mendapat sambutan baik dari masyarakat. Yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis dari sejarawan terkenal. Dikabarkan bahwa ia sering mengadakan pertemuan dengan Ibnu Khaldun, mendengar penjelasan-penjelasan yang berharga dan tentang karya-karya terutama tentang sejarah. Selanjutnya, Bang Salman. Karya-karya Ibnu Khaldun. Adapun hasil karya-karya yang terkenal yaitu antara lain yang pertama, Kitab Muqaddimah yang merupakan buku pertama dari Kitab Al-Ibar yang terdiri dari bagian Muqaddimah, pengantar. Buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pula lah yang mengangkat nama Ibnu Khaldun menjadi begitu harum. Yang kedua, Kitab Al-Ibar Wadiman Al-Mubtada wa Al-Khabar fi Ayyam Al-A'rab wala Ajam wala Bar waman Ashharum min Dawi Al-Sultani Al-Akbar, yang kemudian terkenal dengan Kitab Al-Ibar. Yang ketiga, Kitab At-Tarif Ibnu Khaldun, atau disebut secara istilah dengan At-Tarif. Oleh orang-orang Barat disebut dengan autobiografi. Merupakan bagian terakhir dari Kitab Al-Ibar
ibar yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun. Dia menulis autobiografinya secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah karena terpisah dalam bab-bab tapi saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Monik. Kepadanya dipersilahkan. Maaf Pak, selanjutnya lagi. Ini udah tadi kan? Tanya. Oke, yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Menurut beliau, pandangan tentang pendidikan yaitu berpijak dari statement-nya yang menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Karena kesempurnaan manusia itu dicirikan dari akhlak yang berfungsi memikirkan segala sesuatu, merekayasa sesuatu, dan bahkan meningkatkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah itu membedakan manusia karena kesanggupan dari berpikir dan akal tersebut, yang merupakan sumber dari segala kesempurnaan dan juga puncak segala kemuliaan dan ketinggian di atas makhluk lain. Perbedaannya itu. Lalu manusia pun bukan hanya memiliki kesadaran untuk mengetahui, tapi lebih ke memahami dan juga mempraktikkan apa yang dia ketahui. Seperti itu. Lalu definisi pendidikan, menurut Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya, beliau tidak menjelaskan secara jelas, tapi hanya secara umum aja dengan kutipan berikut. Barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya, barang siapa yang tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua, mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman akan mengajarnya. Jadi seperti itu definisi pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Selanjutnya materi pendidikan menurut Ibnu Khaldun diklasifikasikan dalam dua macam, yaitu yang pertama ada ilmu-ilmu tradisional atau nakliyah, yang berarti bersumber dari Al-Quran dan juga hadis. Yang dalam hal ini peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dan juga cabang utama, karena informasi ilmu ini berdasarkan kepada otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan juga hadis. Jadi awalannya itu, pertama dia itu adalah tetap kepada Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua ialah ilmu-ilmu filsafat atau rasional, atau nama lainnya adalah akliyah, di mana ini bersifat alami bagi manusia yang diperolehnya melalui kemampuan dari berpikir tersebut. Ilmu ini dimiliki semua anggota masyarakat dunia, sudah ada juga sejak zaman kehidupan peradaban umat manusia di dunia, dengan membaginya 4 macam. Ibnu Khaldun membaginya, yaitu pertama ada ilmu logika, kemudian ilmu fisika, metafisika, dan juga matematika. Seperti itu. Selanjutnya, ada perbedaan menurut Ibnu Khaldun, yaitu pendidik dan juga peserta didik. Pendidik dalam pandangan Ibnu Khaldun ialah haruslah orang yang berpengetahuan luas dan juga mempunyai kepribadian yang baik. Karena pendidik selain sebagai kita menjadi pengajar di dalam kelas ataupun dalam lingkungan sekitar, pendidik juga harus bisa menjadi contoh atau juga suri tauladan baik bagi peserta didiknya. Ibnu Khaldun menganjurkan agar para guru itu bersikap dan berperilaku penuh kasih sayang kepada peserta didiknya, mengajar mereka dengan sikap lembut dan juga saling pengertian, tidak menerapkan perilaku keras dan kasar sebab sikap demikian dapat membahayakan peserta didik. Lalu yang kedua yaitu tentang peserta didik. Menurut Ibnu Khaldun, guru itu harus mempelajari sungguh-sungguh perkembangan akal pikiran murid-muridnya seperti apa. Karena anak pada awalnya hidup belum memiliki kematangan pertumbuhan. Jadi menurut beliau, dengan kutipan yaitu, kita telah menyaksikan kebanyakan guru pada masa itu tidak mengetahui metode pengajaran dan cara penggunaannya, sehingga mereka hadir di depan murid-murid yang dengan mengajarkan permasalahan yang sulit dipahami dan mereka menyuruh agar memecahkan
masalah atau menganalisa, dan mereka menduga bahwa cara demikian akan memperkembang pengajaran dan mengandung kebenaran, padahal kemampuan menerima pengetahuan di kalangan murid dan kematangannya secara bertahap gitu. Jadi tidak disesuaikan dengan peserta didiknya. Jadi kalau misalkan menurut Ibnu Khaldun ini, kita mengajar itu harus benar-benar disesuaikan dengan siapa audiensnya. Misalkan SD ya SD disesuaikan, kemudian SMP disesuaikan, SMA atau sederajatnya juga disesuaikan. Maka mereka akan memahami apa yang kita akan sampaikan. Lalu selanjutnya yaitu, slide selanjutnya Pak. Metode pengajaran dan pendidikan. Menurut Ibnu Khaldun ini, bahwa metode mengajar itu harus diterapkan dalam proses mengajarkan materi ilmu pengetahuan. Beliau menggambarkan ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu metode pentahapan dan juga pengulangan atau disebut dengan tadaruj wa tikrari, di mana menurut Ibnu Khaldun ini berarti mengajarkan anak-anak atau juga remaja hendaknya didasarkan atas prinsip-prinsip pandangan bahwa tahap permulaan pengetahuan adalah bersifat total keseluruhan, kemudian secara bertahap, lalu terperinci, sehingga anak dapat menerima dan juga memahami permasalahan pada tiap bagian dari ilmu yang telah diajarkan oleh gurunya. Jadi pengajaran itu dilakukan dengan cara bertahap, tidak yang dari yang sulit kemudian ke mudah, tapi mudah, kemudian sedang, lalu ke bagian yang tersulit, seperti itu. Karena itu akan mempermudah pemikiran-pemikiran peserta didik. Lalu yang kedua yaitu menggunakan sarana tertentu untuk menjabarkan pembelajaran. Kita sudah sering sekali ya, sudah melakukan PKL pastinya, PPL maksudnya, yaitu menggunakan sarana-sarana untuk bisa menunjang pembelajaran yang lebih kreatif dan juga lebih dipahami nantinya oleh peserta didik. Menurut Ibnu Khaldun ini, maksudnya apa? Yaitu Ibnu Khaldun mendorong kepada penggunaan dari alat-alat peraga, karena anak pada waktu mulai belajar permulaannya itu pasti lemah dalam memahami dan kurang daya pengamatannya. Jadi nggak mengerti secara keseluruhan tentang apa materi yang akan disampaikan. Jadi kita memiliki gambaran dulu, baru bisa merealisasikannya itu menggunakan sarana-sarana yang telah tersedia. Lalu yang ketiga yaitu widya wisata merupakan alat untuk mendapatkan pengalaman yang langsung, secara langsung. Maksudnya adalah Ibnu Khaldun ini berpendapat yaitu mendorong agar melakukan perlawatan untuk menuntut ilmu, karena dengan cara ini murid-murid akan mudah mendapat sumber-sumber pengetahuan yang banyak sesuai dengan tabiat eksploratif anak, dan pengetahuan mereka berdasarkan observasi langsung itu berpengaruh besar dalam memperjelas pemahamannya terhadap pengetahuan lewat pengamatan indrawinya. Jadi misal mungkin kalau sekolah-sekolah yang di negeri gitu ya melakukan lokakarya ke museum-museum, jadi lebih memahami lebih lanjut gitu ya apa yang terlihat dan juga tergambarkan dalam museum tersebut. Lalu misalkan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke pabrik-pabrik mungkin atau lain sebagainya seperti itu. Jadi lebih memahami secara gamblang bahwa ada nih yang namanya pengalaman secara langsung. Dan oh ya itu study tour, betul, study tour. Lalu yang selanjutnya yaitu poin yang keempat. Slide selanjutnya, Pak. Tidak memberikan presentasi yang rumit kepada anak yang baru belajar permulaan. Hendaknya jangan mengajarkan anak-anak dengan definisi-definisi dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, khususnya pada permulaan belajar. Akan tetapi seharusnya guru memulai dengan memberikan contoh yang mudah dan juga pembahasan yang mengambil kesimpulan yang khusus. Jadi maksudnya adalah kita memberikan pembelajaran itu, penggambarannya adalah di awal dengan memperlihatkan seperti apa sih melakukan sholat itu, ya diperlihatkan secara gamblang video, lalu presentasi bahwa ini melakukan wudhu itu seperti ini, atau melakukan bagian wudhu, melakukan peragakan sholat gitu, gerakan sholat seperti ini dari awal sampai akhir gitu, dan dia akan menjadi lebih paham gitu karena adanya gambaran dari sebelumnya.
Dan yang kelima yaitu harus ada keterkaitan dalam disiplin ilmu. Maksudnya adalah Ibnu Khaldun mendorong agar guru dalam mengajarkan ilmu kepada muridnya mengkaitkan dengan ilmu lain, maksudnya jangan terpisah-pisah gitu ya, karena memisahkan ilmu itu satu sama lain menyebabkan adanya kelupaan dan juga kebingungan nantinya pada peserta didik. Hal ini diperkuat dengan uraian terdahulu tentang perlunya mengajar dengan pengulangan sampai 3 kali tanpa terpisah-pisah atau terputus-putus agar memudahkan orang tidak lupa. Jadi tidak bisa yang namanya mungkin bab mengenai fikih ya tentang fikih dulu gitu, terus baru bisa ke yang lainnya, ke SKI atau sebagainya. Jadi bisa memahami secara keseluruhan dulu, baru dia bisa masuk ke materi yang selanjutnya, seperti itu. Lalu yang keenam, tidak mencampurkan antara dua ilmu pengetahuan dalam satu waktu. Maksudnya adalah Ibnu Khaldun ini menganjurkan agar guru itu tidak mengajarkan dua ilmu dalam satu waktu kepada muridnya, karena sebelum memperoleh salah satu ilmu akan mengakibatkan terpecahnya konsentrasi pikiran dari murid dan juga melepaskan ilmu yang lainnya untuk memahami problematika yang lain. Hal ini mengakibatkan kerugian dan juga kesulitan. Jika ia telah menyelesaikan satu ilmu, maka ilmu itu menjadi sarana yang dapat penciptaan keberhasilan memecahkan dan memahami problem-problem yang lainnya. Jadi masih ketersinambungan dari yang poin 5 tadi, bahwa tidak adanya pencampuran ilmu sehingga dia bisa memahami secara menyeluruh dulu, baru bisa melakukan ke ilmu yang lain. Lalu yang poin selanjutnya yang terakhir, yaitu sanksi terhadap murid merupakan salah satu motivasi dorongan semangat belajar bagi murid yang tidak disiplin. Di garis bawahi dulu ya bahwa ini adalah untuk murid yang tidak disiplin. Jadi nanti jangan bertanya, ini untuk murid yang tidak disiplin pokoknya. Maksudnya yaitu Ibnu Khaldun menganjurkan agar bersikap itu secara kasih sayang kepada anak, terus tidak menggunakan kekerasan selama pembelajaran, karena yang mungkin saat ini ya, itu lebih bahaya kalau kita menggunakan kekerasan. Pertama, bisa jadi nanti murid itu merekam dan melakukan rekam video itu dan bisa diviralkan gitu kan, jadi bahaya juga kepada kitanya. Kemudian yang kedua akan menjadi trauma, karena kan saat ini ya, mungkin mental health itu lebih sangat-sangat secara apa ya, banyak terjadi dari mental health itu, karena kan dari sekolah aja dia udah dapat kekerasan, mungkin kita nggak tahu di luar sekolah dia mungkin sudah mendapatkan itu, atau yang lainnya udah ada ancaman-ancaman, jadi nggak bisa dicampur adukan. Itu intinya seperti itu, memberi sanksinya kepada murid yang tidak disiplin aja. Kurang lebih itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ada yang mungkin mau didiskusikan dari teman-teman? Silakan. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman dari apa yang sudah disampaikan oleh Monica dan juga Siti Fatimah. Boleh secara langsung ya. Silakan di-unmute. Pak Muiz, mungkin ada pertanyaan Pak Muiz. Fitri, Chandra. Kalau nggak ada kita pulang. Merdeka, merdeka. Kalau nggak ada, Pulang kalau yang cepet besok ya. dimajuin aja saat hari ini perkuliahan terakhir. Absen 2 kali. Ya. Oke teman-teman, ada nggak? Silahkan. Saya mau nanya, Ustadz. Siap, silakan. Ya namanya ke pemakalan lah. Ngomong ke saya. Ayo, silakan. Monik. Hai Monik. Ya, halo Bu Wati. Gimana Bu Wati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Saya mau nanya dari penjelasan makalah
tentang peserta didik apa ini Ibnu Khaldun ya. Di peserta didik itu katanya beliau itu menganjurkan agar guru-guru mempelajari sungguh-sungguh perkembangan akal, Mana ya mati kan? suaranya? Karena anak Putus-putus. oh, udah. Maaf Udah waktu Wati, tulis aja ya. videonya coba dimatikan dulu. Mudah-mudahan lebih stabil suaranya. Coba. Halo. Videonya matikan terus Coba Lip. videonya dimatikan dulu, Ibu. Ini videonya udah saya matikan. Nah, sekarang Coba suaranya Lip, udah tulis aja mulai deh stabil. di- Dan ini udah Yang ada stabil. tulis di tulisan kolom linknya, komentar Lip. aja deh. Berisik banget Chandra. Ya, boleh. Silakan. Sinyalnya Saya kebanjiran. tulis aja kali ya. Saya lagi itu. di Gua Hiro. Masya Allah. Gak ada. Udah jelas Boleh. kok. Udah silakan Oke, lanjut jelas aja. lanjut ya. Nah, kata Ya. Ibnu Khaldun itu, tadi kan ada kayak permasalahan bahwa sebagian gak semua guru itu tidak mengetahui metode pengajaran dan cara penggunaan metode itu, sehingga mereka hadir di depan murid-murid dengan mengajarkan permasalahan yang sulit dipahami sama si murid ini. Dan mereka menyuruh agar memecahkan atau menganalisis, dan mereka menduga bahwa cara demikian akan memperkembang pengajaran dan mengandung kebenaran. Nah, dari masalah itu kalau misalnya nih udah kejadian nih, masalah yang tadi diungkapkan oleh siapa? Ibnu Khaldun ya. Nah, menurut pemakalah itu pemecahannya seperti apa? Kalau misalnya di sebagian guru itu udah terlanjur nih, gitu, metodenya kayak nggak bisa tidak mengetahui metode gitu kan, dan cara penggunaan metode itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Wati. Barangkali ada yang mau jawab. Chandra mau nanya nih kayaknya nih. Pemecahannya ya dipecahkan saja. Nih, Chandra memecahkan masalah tanpa solusi begini nih. Dipecah. Jan, bagus. Mungkin Monik izin mau tanya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya, Tadi di PPT bagian akhir ya, yang tadi Monik blok terkait sanksi. yang disiplin. Iya, betul. Oke. Kan guru juga tidak boleh melakukan kekerasan. Ya. Kadang sanksi itu kayaknya identik kepada hal-hal yang Mm-mm. kasar, negatif gitu ya. Mungkin memberikan batasan sanksi agar memberikan jera gitu ya. Mungkin tahapannya, mungkin ada tahapannya. Oh, sanksi yang anak masih seperti ini, yang level bawah, level tengah, level atas tuh kayak gimana? Mungkin pandangan dari Monik gitu. Terkait memberikan sanksi kepada peserta didik. Tapi dengan tidak cara yang kasar ya, karena tadi mempengaruhi kepada tingkat perkembangan, psikologis, psikis, dan lain sebagainya. Terima kasih. Siap. Bentar ya. Chan, nggak ada niatan Chan. Lama-lama lebih niat ini. Pak Muiz gak nanya, Pak Muiz. Ya, yang ditegor. Ditembak mulu nih, Sirai. Nih Pak Muiz, Bang Ilyas nomor 2 nih kalau ngejelasin. Bisa sampai ajan subuh ini. Suaranya hilang. Jangan kumur-kumur Pak Muiz, nggak kedengeran. Suaranya. Udah Pak Muiz no komen aja. Gak boleh sujon, Wati. Udah berbaik hati loh dia. Bang Ilyas jangan di-unmute, Bang Ilyas. Yalah Pak Muiz lah, udah. Ini endingnya nggak enak kok. Endingnya nggak enak. Ntar Wati dibikin nangis lagi loh. Pak Muiz, suaranya kagak kedengeran. Di unmute dulu Pak Muiz. Enak. Kayak suara rakyat ya, Pok.
Kayak suara mahasiswa yang lagi sempro nggak didengerin. Pengalaman. Ingat. Fatimanya kemana nih? Fatimah? Lagi makan bakso deh. Lagi Mana hibernasi lagi kayaknya. Ada yang nyuntikinnya. Beli wedang jahe. Time. Ada Pak Muis dia kabur. Mungkin nggak tahu ya Wati bener apa enggak. Mau jawab Ya, pertanyaan Wati? Silakan Monik Wanita dijawab nggak ada yang dulu. salah. Ya Mon. Terima kasih Monik. Belum. Bang Ilyas jangan ngomong Bang Ilyas. Oh, Bang Ilyas mau bantuin. Tahan dulu Bang Ilyas, jangan ditegur. Bang Ilyas lagi dinas, jangan diganggu dulu. Tuh kan. Saya di NTT. Tuh. Ilyas lagi ajan nggak boleh ngomong. Ya udah ajan dulu ya. Coba jawab atau nggak tahu ada salah. Jadi kalau misalnya jadi kan nggak mungkin bisa kita kembalikan lagi. Cara kita adalah yaitu membenahi atas apa yang terjadi, yang udah terjadi. Jadi kalau misalkan dinilainya mungkin metodenya yang salah, ya berarti ubah dari metode tersebut. Poinnya adalah yang tadi tidak memberikan presentasi yang rumit kepada anak yang baru belajar permulaan. Karena setiap ilmu itu kan pasti ada kapasitas-kapasitas dipahaminya secara ya mungkin ini bagian yang mudah, terus kesedang, dan yang kesulit. Jadi metodenya itu yang diganti, lalu diadaptasiin ke anak-anak lagi. Kalau misalkan dia tidak mau melakukan metode tersebut, berarti guru tersebut tidak mau melakukan perubahan atas apa yang diajarkan dan juga memberikan motivasi nanti pembelajarannya tuh nggak bisa tersampaikan, intinya nggak akan tersampaikan dari seorang guru kepada muridnya gitu, dari nggak apa ya heart to heart-nya gitu loh, nggak sampai intinya Wati, heart to heart, jadinya nggak bakal masuk kalau misalkan metode itu udah salah. Jadi pastinya ya dibenahi, kemudian dilakukan metode yang baru, ditemukan gimana caranya yang terbaik untuk bisa memahami peserta didik. Gitu sih Wati, mungkin kurang lebihnya. Mungkin yang lain ada yang menambahkan. Mohon izin mungkin menanggapi juga ya dari pertanyaan Putri. Silahkan. Putri. Ya, Pak Salwan, silakan. Dan pertama kaitannya dengan metode, kita nggak bisa menggunakan satu metode aja ya. Semua kan kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kita sebut dengan KD di setiap materi ya. Oh, KD ini kayaknya lebih bagus ya dengan metode demokrasi di depan hadapan anak-anak gitu ya dan lain sebagainya. Nah, adapun kaitannya dengan hal yang sudah terlanjur, makanya kan kita sebagai pendidik harus mengevaluasi. Ada 3 tahapan. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dari evaluasi ini kita gunakan perbaikan ini buat nanti di tahun yang akan datang. Jikalau kiranya buku ajarnya atau modul ajarnya masih sama, atau materinya masih sama, tujuan pembelajaran masih sama, bisa kita upayakan dengan metode yang memang lebih tepat gitu. Jadi memang kalau yang sudah terlanjur ya jangan terlalu dipikirin, nanti ada stres gitu ya. Jadi buat perbaikan ke depan dan di tahun yang akan datang dimaksimalkan lagi, kita cari dengan metode yang tepat dan yang terbaik. Mungkin itu sih pandangan dari saya terkait penggunaan metode. Nah itu Wati lengkapnya dari Salman tadi. Ku Fitri. Gimana? Makasih. Mungkin Bang Ilyas kita agak kasih panggung. Terus kalau tadi yang kaitannya dengan kekerasan ya Salman, mungkin ya bagi saya. Ya. Bagi saya, kalau saya ya sebagai seorang guru, jika mendapati anak murid yang mungkin sulit diatur atau seperti apa gitu,
lebih ke personalnya sih kalau saya ya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Kita tanya dulu ke personalnya, lalu untuk mengklasifikasi permasalahan itu ditanya dari sisi itu juga kita sebagai pendidik dan juga peserta didiknya seperti apa, kita konselingnya, dan juga dia sebagai mungkin korban atau apa gitu ya. Jadi dipertanyakan dulu kepada personalnya itu, kalau saya sih seperti itu. Terus lalu selanjutnya adalah biar nggak ada apa tadi kekerasan atau apa sih Pak? Salah mungkin ya? Enggak betul. Terus mungkin yang tadi kaitannya dengan level gitu ya, memberikan sanksinya itu levelnya kepada seperti apa? ya yang masih ya normal lah gitu. Ada yang menengah, ada yang memang sudah parah banget gitu. Kalau pandangan pemakalah gimana tuh? Okay. Kalau saya mungkin orangnya lebih fleksibel, jadi kalau untuk level-level seperti itu, pertama mungkin masih dimaafkan. Kita mengerti dulu, kita tahu dulu gimana kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Terus selanjutnya yaitu baru apa ya, ditindaklanjuti kalau misalkan memang udah benar-benar yang sulit sekali diatur. Kemudian kalau misalkan kekerasan, kalau saya mungkin nggak akan pernah untuk bisa melakukan kekerasan dari tangan, jadi dari perkataan aja, bahwa kan mereka pasti udah punya pemikiran-pemikiran apa menjadi anak yang tumbuh gitu ya, dari seperti apa pemahaman dia, bagaimana melakukan melakukan hubungan antara murid dan guru itu gitu. Jadi disesuaikan, yang tadi pertama levelnya ditegur dulu, dimaafkan dulu, lalu ditindaklanjuti ditegur, yang selanjutnya lebih ke serahkan kepada yang pihak berwajib atau bimbingan konseling, karena lebih mumpuni akan hal tersebut. Seperti itu mungkin. Maaf kalau belum terjawab, ada yang mau nambahkan? Wati nambahin, Wati. Ya, Wati mau nambahin tadi. Silakan. Kata Salman dan Monik itu kan cara menegur ya. Nah, tadi anak yang berkembang gitu ya. Terus gimana kalau misalnya ini kasus ya? Ini beneran kejadian. Jadi dia mau negur gitu ya, tapi si guru ini negurnya di depan banyak orang. Di depan teman-temannya sekelas gitu kan. Terus jadi anaknya itu kan memperhatikan cara si guru ini menegur kok kayak gini gitu. Terus si anak ini bilang, "Bu, kalau menegur saya pribadi aja, jangan jangan di depan banyak orang gitu." Nah, itu tapi si guru ini nggak mau apa ya? Nggak mau memperbaiki gitu. Menurut pemakalah itu gimana? Kalau kan sama ya, pasti udah pernah melakukan PPL. Adalah murid-murid yang bermasalah pastinya. Kalau seperti itu, balik lagi harusnya ini ya, introspeksi dari gurunya sih. Karena kan namanya manusia kan memiliki perbedaan karakter masing-masing ya. Ada yang orangnya straight to the point gitu. Jadi dia suka yang namanya ditegur secara langsung saat itu, atau yang sukanya nanti Bu, nanti aja gitu. Seperti itu kita harus pahami juga sih audiensnya seperti apa karakter, karena kan nggak mungkin kan kita ngajar juga nggak kenal sama dia gitu kan. Pasti kan kita memahami, oh ini ya yang namanya Fitriani seperti itu. Oh ini yang namanya ini kita harus melakukannya seperti ini ya, treatmentnya tuh seperti ini gitu. Jadi nggak yang harus apa ya, disesuaikan intinya siapa audiensnya dan juga siapa kontak sosial yang akan kita lakukan gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu berarti salah dari gurunya sih Wati. Dia nggak mau introspeksi diri. Kalau misalkan ada yang bermasalah ya kalau begitu berarti dia harus dilakukan di ruangan tersendiri, baru ini kamu kenapa tadi begini, ditanya dulu kenapa bisa melakukan hal itu. Berarti gitu. itu melibatkan Kayak banyak gitu pihak ya harusnya. Untuk Gimana? peneguran itu berarti harus melibatkan. Halo? Iya, tapi
poinnya masalahnya tuh di apa dulu sih? Bagian dia dari perilakunya kah atau dari pemahaman dia dalam pembelajaran? Kalau mungkin dalam pemahaman pembelajaran bisa dilakukan dalam kelas, tapi kalau untuk secara perilaku mungkin lebih ke pribadi guru dan si murid itu sih satu-satu gitu, one by one. Kita harus memahami treatmentnya, intinya seperti itu, Wati. Makasih, Mon. Pak Ilyas mau nambahin tadi, maaf tadi terpotong. Pak Ilyas gimana? Dikasih waktu Aduh. 2 menit. Kayaknya Isaan dulu ya, Man. Udah mulai ini nih. Ente kadang-kadang. Gini. Ya, silakan Pak Ilyas. Dikit lagi selesai, Wati. Ya, Pak Ustadz. Ayo Bang Ilyas, 1 menit dari sekarang. Iya, kalau saya lihat tentang metode, itu kan banyak, maksudnya problem-problem yang kita harus cermati sebagai guru, gitu, sebagai pendidik. Karena apapun yang kita buat, tujuannya apakah akan tercapai atau tidak, pasti diukur dari nilai, gitu kan. Nilai si peserta didik. Ini yang saya lihat, kebanyakan guru gitu. Guru itu inti ujungnya pasti adanya rasa kasihan gitu terhadap rasa empati atau simpati. Walaupun metode yang digunakan udah perfeksionis gitu kan. Tapi dari murid yang enggak merubah, baik dari itu sikap belajarnya atau sebagai perilakunya, sikapnya, ya pasti si guru ini yang akan menjadi problem gitu. Jadi problemnya bisa jadi dari murid atau dari si gurunya. Tergantung menerapkannya gimana. Contohnya yang tadi, ya Wati bingung nggak, no? Jadi kita lihat dulu gitu, jangan ini metode ini cocok nggak gitu. Contohnya metode based learning gitu kan, based learning, problem based learning atau CTRL cocok nggak nih ke peserta didik gitu pada saat membuatkan RPP gitu kan. Dan juga materinya gitu, materinya jangan susah-susah gitu. Benar yang kata Oli bilang, materinya bisa dipahami nggak gitu. Yang penting kita rangkum isinya pada saat kita membuat materi, itu jangan susah-susah, yang ngerti aja gitu. Yang ngerti tapi padat isinya. Nah, itu yang pertama. Tergantung pada saat metode. Nah, bagaimana pada saat metode itu jalan, itu kan tiba-tiba, wah nggak cocok nih, gitu kan. Nah, di situ kita akan evaluasi gitu. Apakah pada saat tengah semester ini kita mau melanjutkan, apa kita mau merevisi gitu metode tersebut, atau bisa kita combine gitu untuk melanjutkan ke semester berikutnya gitu. Karena yang tahu akan pembelajaran itu materi guru sendiri gitu. Makanya kita lihat dulu nih anak pada saat metode ini digunakan, wah nggak cocok gitu kan, kita review gitu kan, kita perbaiki. Mungkin bisa dikombin nih dengan tambahkannya metode-metode lain gitu. Kalau nggak cocok ya benar kata Pak Salman, maksudnya kita review pada akhir gitu. Akhir evaluasi metode ini ternyata tidak cocok untuk si kelas ini, kelas ini. Gitu. Yang selanjutnya untuk sanksi ya Pak ya. Sebandel apapun anak, senakal apapun anak, itu merupakan murid kita gitu. Masya Allah. Karena iya, sebandel apapun anak,
senakal apapun anak itu murid kita gitu. Walaupun kita khilaf dalam menegurnya, yang tadi bilang kita ke khilaf, keceplosan gitu kan di depan anak-anak, Pak, itu sebagai nasihat kita gitu untuk kita memperbaiki lagi. Nah, bagaimana cara terbaik kalau mau gitu, kalau mau kita berdiskusi sama guru BT gitu kan yang ada di sekolah. Itu saja mungkin tambahannya. Terima kasih. Gantung Ilyas, banget, Bang Ilyas. gantung banget Saya- penjelasannya. Saya mau Ya, boleh. tanya nih. Sabar Kak, sabar. Ya, gimana, Kak Sirai? Udah? Halo? Terdengar suaranya? Sirai bermasalah sepertinya jaringannya, Bang Ilyas. Terdengar? Nggak, maksudnya Ya jelas. jadi sebandel apapun, senakal apapun murid kita, itu jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata yang berdampak efeknya itu sampai kepanjangan. Maksudnya berdampak efeknya yang negatif pada siswa tersebut. Gitu. Jadi mikir gitu kalau melakukan tindakan apapun ke murid itu, mikir gitu. Jangan main langsung berkata kasar atau marah-marah. Mikir dulu, maksudnya coba dah, kan banyak untuk penanganan untuk siswa-siswa yang siswa atau siswi yang bermasalah. Banyaklah, guru itu bukan hanya untuk ngajar aja di depan kelas, tapi dia itu sebagai konselor gitu. Kan kita udah belajar nih namanya konselor kan. Ada yang konselor, ada yang konselor gitu kan. Nah, ya ilmu itu yang akan kita pakai gitu. Karena kita juga sudah belajar dari dosen kita yaitu Ibu Yuli kan, atau Miss Yuli. Kita pakai ilmu itu, jangan kita pakai emosi gitu. Karena guru nih atau mursyid itu akhirnya akan menjadi suatu teladan bagi muridnya. Dan juga hati-hati, guru itu akan menjadi tanggungan bagi si muridnya di akhirat nanti. Kalau nggak percaya ya mohon maaf, mati duluan kalau percaya gitu. Kalau gurunya benar, ya pasti muridnya benar. Kalau muridnya nggak benar, ya pasti tanggungannya guru gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup kalau ya. boleh tanya saya, Silakan. saya tanya sekali aja. Ya. Saya tanya pada Bu Presenter, Boleh Pak Muiz, boleh. boleh ya Bu Presenter ya? Presenter juga nggak Mau bisa nanya jawab. apa, Pak? Udah tahu semua juga. Oh, enggak. Gini secara garis besar aja ya, biar kita tahu. Seperti yang kita bahas kemarin, siapa beliau, siapa namanya? Yang saya bahas kemarin siapa namanya? Siapa Pak namanya? Muhammad Abdu. Muhammad Abdu. Ya secara garis besar kita tahu bahwasanya beliau Muhammad Abdu secara garis besar ya. Beliau seorang pembaruan. Nah, Ibnu Khaldun, Anda mendefinisikan, maksudnya pemakalah, Nona Monica Fitri maksudnya, bukan Siti Fatimah ya. Karena Siti Fatimah lagi hibernasi. Oke. Itu menurut Mbak Monica, secara definisi Mbak Monica, kalau membayangkan Ibnu Khaldun itu sosok yang bagaimana gitu. Kan di makalah itu secara umum saja ya. Kalau saya menggambarkan Muhammad Abdu sebagai bapak pembaruan yang membuat sistem pendidikan, metode kurikulum dan begini-begini. Kalau Mbak Monica Fitri bagaimana menggambarkan, mendefinisikan Ibnu Khaldun yang membedakan dengan sosok ilmuwan yang lain gitu. Secara singkat, padat, jelas.
Ya, terima kasih. Tampan, ganteng, baik hati. Nah, udah terjawab tuh, Pak Muiz. Saya ingin dari jawabanmu kok. Apa ya? Kalau Ibnu Khaldun ini Tampan, ganteng, baik hati. Kayak ingin nanya gitu. Itu aja. Makanya begini, Monik, saya penasaran bagaimana saya penasaran sama kamu ya. Begini. Loh, Habis kan belajar banyak. dari Adi, Pak. Habis belajar Loh, dari iya. Adi nih. Ya, saya tadi Dewi sama Adi begini Pak cara meraihnya gitu. Begini ya. Seperti kita dengan banyak universitas Ibnu Khaldun ya. Makanya saya sendiri ingin tahu Ibnu Khaldun itu sosok spesialnya model bagaimana gitu. saya bisa jawab. Oke, silakan. Ibnu Khaldun was one of the leader of Islamic education. Jadi dia adalah salah satu leader atau apa namanya dari pendidikan Islam. Jadi his ideas of education were contained on his book of Al-Muqaddimah. Jadi semuanya itu terkontaminasi terdeklar adanya di Al-Muqaddimah. Jadi beliau adalah leader of Islamic education. Itu Pak Muiz jawabannya. Boleh lebih spesifik? Pakai Google Translate Pak Muiz. Di chatan Leader tuh apa? Baca aja mukodimahnya, Iya. Bang. Baca aja mukodimahnya itu, Masya Allah. Iya, saya kan terlalu panjang. Enggak, saya ingin tahu Anda sendiri mendefinisikan bagaimana gitu loh. Setelah Anda pelajari makalah itu, Anda sendiri Ini mendefinisikan lebih Masya Allah dari Bang bagaimana Ilyas. gitu loh. Gitu loh maksud saya. Izin. Ya, Mungkin dari beliau- pemaparan pemakalah, kalau saya beranggapan gini, bahwasanya beliau ini, Ibnu Khaldun itu sebagai penegas dan pemberi narasi bahwasanya manusia itu makhluk yang sempurna. Sempurna ini dibatasi dalam cara berpikirnya gitu. Nah, berpikirnya tadi bertahap. Pertama dalam kaitannya education of Islamic ya. Dari Al-Quran dan hadis yang tadi disampaikan. Yang kedua dari sikap rasionalitas. Rasionalitas ini pembagiannya dari tadi yang sudah disampaikan tentang matematika, metafisika gitu. Kalau menurut saya penegasannya kepada narasi terkait manusia makhluk yang sempurna gitu. Kalau kaitannya dengan tokoh pembaruan, mungkin itu belum saya temu karena saya juga baca di buku ini nih, filsafat pendidikan, lebih menegaskan kepada hal yang itu. Hal yang apa? Yang bentar. Nih. Bahwasanya beliau sebagai penegas dari tadi narasi terkait bahwasanya manusia itu makhluk sempurna dengan rasionalitasnya juga dikedepankan. Mungkin itu kalau pandangan saya gitu. Belum suaranya Pak Muiz. Oh iya, terima kasih Mas Salman. Nah, udah lebih jelas dari Salman kan, Pak Muiz? Enggak juga, lebih jelas dari kamu. Baik, mungkin jika ini bisa kita serahkan ke dosen pengampu ya. Ya, silakan Ustaz. Ada dilengkapi tambahan dari beliau. Oke. Mohon izin Ustadz, suaranya putus-putus kayaknya. Mohon izin Ustaz, Pak Ustaz terputus-putus. Halo. Putus-putus. Jelas belum suara?
Masih Ustadz. Suaranya masih. Putus-putus ini. Halo. Nah, sudah mulai stabil, Ustadz. Mohon izin Ustadz, coba lagi Ustadz. Belum masuk. Kedengeran? Halo? Ya, sudah aman. Oh ya, tadi berarti ini masalah wifi-nya, Mas. Saya lari, wifi-nya saya matikan, gitu loh. Soalnya berapa kali tadi keluar juga tiba-tiba. Udah jelas ya? Jelas. Oke, jadi gini, Ibnu Khaldun itu seorang tokoh yang lahir 200 tahun, sekitar 200 tahun setelah Al-Ghazali. Jadi pengaruh pendidikan, filsafat pendidikan dan tasawuf yang dianut dan disebarkan oleh Imam Al-Ghazali itu memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama di dunia timur. Ya. Nah, di dunia timur itu termasuk Asia dan Afrika. Ya. Sementara di dunia barat mereka untuk ilmuwan Muslim lebih banyak menganut pada pendapat pengarang kitab Bidayatul Mujtahid yang disebut Ibnu Rus. Ya. Nah, dalam pandangan Ibnu Khaldun, beliau sedikit berbeda dengan pandangan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa Imam Al-Ghazali memiliki pandangan yang disebut oleh ahli pendidikan itu dengan aliran religius konservatif. Ya. Cirinya religius konservatif itu bahwa dalam dunia pendidikan tujuan yang hendak dicapai itu adalah murni kepada penghambaan kepada Allah serta kebahagiaan akhirat. Jadi fokusnya itu konservatif religius hanya pada konsep tataran akhirat untuk memperoleh kebahagiaan dengan melaksanakan perintah Allah di dunia dan dengan niat ibadah. Nah, efeknya guru itu dia boleh tidak boleh mendapatkan gaji kecuali yang diberikan sebagai hadiah atau pemberian hibah dari pemerintah. Nah, maka Al-Ghazali itu mengatakan salah satu pendapatnya haram seorang guru menerima gaji dari orang yang dia ajar. Ya. Nah, pandangan ini kemudian dilihat oleh Ibnu Khaldun ketika ada di tataran masyarakat itu memiliki dampak yang lumayan negatif karena perhatian pada pendidik itu sangat minim sehingga kesejahteraan mereka dalam pandangan dunia secara ekonomi mereka selalu terbelakang. Akhirnya tidak fokus kepada tugas mengajarnya. Ya mereka ngajar dapat gaji sekedarnya, tapi mereka harus menutupi kebutuhan hidupnya dengan mencari pekerjaan lain yang bisa menutup. Apakah itu bisnis online ya sekarang mungkin ya, atau pekerjaan tambahan side job atau skill job yang lain. Yang penting dia tidak hanya mengajar saja. Nah, ini yang dilihat oleh Ibnu Khaldun menurunkan kualitas pendidikan. Maka beliau mengubah cara pandang dengan memperkenalkan cara pandang yang disebut dengan pragmatis realistis ya. Jadi teori pragmatis realistis itu menjadikan pendidikan sebagai ladang industri untuk mendapatkan keuntungan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat dengan cara yang sama ya. Jadi dunianya harus dapat, akhiratnya harus dapat, dan institusi pendidikan itu harus dikelola menurut pengelolaan industri. Jadi pokoknya boleh digunakan dengan basis bisnis. Yang penting tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian guru itu sebagai motor utama pendidikan, mereka diperhatikan kesejahteraannya.
Maka Ibnu Khaldun itu memperkenalkan teori ini, pandangan ini untuk orang-orang yang semula itu dalam tanda kutip takut menerima gaji atau takut menetapkan gaji. Kalau teman-teman dengar di Eropa itu kalau mau masuk kerja, ngajar termasuk ngajar, itu yang ditanyakan pertama itu gajinya. Kalau di kita kan enggak. Kita nyoba dulu, malu-malu, nanti kalau enggak enak setengah tahun atau setahun keluar gitu loh. Nah, jadi enggak, kalau di saat wawancara, kalau di Eropa menurut guru bahasa Inggris saya itu waktu aliyah justru itu ditanyakan di awal. Ketika srek ya diambil, ketika tidak srek ya ibaratnya ditahan dulu. Kan lulusan Inggris dari PGRI Semarang itu berkali-kali keluar masuk lembaga-lembaga yang favorit, sekarang mengajar di sekolah dekat Harapan Indah sana, itu juga gitu. Jadi ketika pertama masuk, pokoknya masuk keluar itu masih biasa gitu loh. Yang penting ketika wawancara di depan itu disebut nominal gajinya sekian, fasilitas yang dapat sekian, ketika disepakati ya diambil, ketika enggak ya nyari yang lain gitu loh. Nah itu boleh dilakukan menurut konsep Ibnu Khaldun. Maka Ibnu Khaldun itu menetapkan 6 tujuan pokok dalam dunia pendidikan ya. Kalau Al-Ghazali tadi mengatakan pokoknya semuanya harus bermuara kepada ibadah dan kebahagiaan akhirat. Kalau Ibnu Khaldun membolehkan dunia harus dapat, akhirat juga harus diutamakan. Artinya dalam waktu yang sama sekali merengguh dayung 20 terlampaui, berarti kayak gitu. Ya kuliah boleh, tapi kalau mau nikah ya nggak apa-apa. Tanya Putri atau siapa Siska, kan sekali merengguh dayung 20 terlampaui gitu loh. Ya nggak harus, ya kalau cuti wajar lah gitu misalnya. Tapi nggak cuti juga nggak salah. Nah, Ibnu Khaldun itu menetapkan satu tujuan pendidikan itu menyiapkan seseorang dari sisi keagamaan untuk memperkuat keimanan. Itu satu. Jadi tetap dikuatkan keimanan dulu. Yang kedua, menyiapkan seseorang untuk menjadi pribadi yang berakhlak. Nah, satu, keimanan dikuatkan. Yang kedua, akhlak atau moral itu diperbaiki. Yang ketiga, menyiapkan seseorang untuk siap dalam dunia masyarakat. Ya. Kalau teman-teman yang belajar ilmu itu yang diamalkan apa yang kita pelajari di kampus itu terkadang di dunia masyarakat itu tidak banyak yang bisa diamalkan. Maka beberapa sekolah itu membuat mata kuliah tambahan atau mata pelajaran tambahan yang disebut dengan muatan lokal. Ya, muatan lokal itu menjembatani bahwa materi yang diajarkan itu terkadang tidak begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya kalau orang-orang NU, orang yang kita tinggalnya di dekat orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang yang lain, dalam sisi keseharian itu yang paling sering dilihat, sering diamalkan ya amalan-amalan tersebut gitu loh ya. Meskipun yang lainnya juga dibutuhkan, tapi kesehariannya itu paling sering itu. Maka muatan lokal itu sebenarnya untuk menjembatani materi yang dipelajari di sekolah dengan realitas yang ada di masyarakat. Jadi iman disiapkan, akhlak diperbaiki, kemudian menyiapkan seseorang untuk terjun di dunia masyarakat. Nah, dunia masyarakat itu kan kaitannya dengan kecerdasan sosial. Artinya kecerdasan spiritual ya, kecerdasan moral ya, kemudian kecerdasan sosial ya. Baru setelah itu beliau mengarahkan kepada 3 tujuan berikutnya, yaitu menyiapkan seseorang untuk siap terjun dalam dunia kerja menjadi seorang profesional ya. Jadi kita itu sekarang itu kan yang memiliki kurikulum siap kerja itu kan dalam tanda kutip kalau di sekolah menengah STM ya. Nah, sebenarnya antara STM, SMA atau SMK ataupun yang lainnya itu harus ada jembatan atau kurikulum yang bisa sewaktu-waktu ketika mereka
terjun ke masyarakat, lulus dari tempat tempat mereka belajar, itu mereka siap untuk menggunakan keterampilan yang dimiliki, pengetahuan yang diajarkan, dan skill yang mereka latih itu untuk terjun di masyarakat, ya. Sebab itu yang bisa mendukung seseorang untuk sukses dalam dunia kerja. Kita kelemahan dunia pendidikan Islam itu rata-rata di situ. Tapi geliat setelah tahun 2000-an ke sini itu sudah mulai banyak lembaga pesantren, kemudian boarding school ataupun sekolah-sekolah keagamaan yang sudah mulai mengarah ke sana, ya. Sebab memang tidak semua orang tua sepakat bahwa kuliah atau pesantren atau sekolah itu menyiapkan dunia kerja. Sebab bisa jadi mereka memiliki latar belakang keluarga yang mampu atau yang kaya, ya. Jadi mereka tidak butuh sebenarnya untuk pekerjaan. Yang penting moralnya itu tertata, tidak kurang ajar sama orang tua, kemudian paham agama. Soal pekerjaan itu nanti ibaratnya ada beberapa orang yang memiliki pandangan kayak gitu. Tapi untuk orang yang memiliki kelas strata ekonomi menengah ke bawah itu pandangan tentang siap pekerja itu adalah sesuatu yang mutlak yang harus ditawar harus ada nilai tawarnya. Kalau teman-teman lihat sekolah-sekolah Kristen itu ada alumni UIJ ngambil S3 di PT IGI, beliau mengadakan penelitian sekolah Kristen di wilayah Blitar, Ngawi dan sekitarnya, ya. Itu dilihat bahwa hampir lebih dari 70% itu yang sekolah orang Muslim, ya. Kemudian setelah lulus itu kemudian juga diarahkan untuk dikuliahkan secara gratis di universitas yang memiliki hubungan baik dengan sekolah menengah tersebut. Nah, yang tidak kuliah itu juga diarahkan ya, artinya dikasih kesempatan, ya. Artinya tidak tiba-tiba lulus langsung dikasih kerjaan. Nah, mereka dikasih kesempatan untuk menyiapkan diri dan bisa mengambil sesi dunia pekerjaan dengan menyiapkan skill terlebih dahulu di tempat kerja yang sudah disiapkan pula, gitu. Itu untuk meneliti itu beliau butuh waktu yang lumayan lama, dan karena ada 5 sekolah yang diteliti untuk menjadi angka perbandingan, itu juga izinnya harus sampai kepada Kapolres, kemudian sampai ke gereja, sampai lainnya. Jadi waktu penelitian itu kan lulus di S2 bareng saya tahun 2011 itu. Terus beliau langsung ambil di PT IGI 2014 itu bisa lulus, terus sekarang jadi ketua jurusan manajemen pendidikan Islam di PT IGI, namanya Pak Son Heji, alumni UIJ juga, kan adiknya juga di UIJ juga gitu. Kalau beliau S2-nya di UIJ, nggak tahu S1-nya gitu, orang Demak juga gitu. Itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang di luar Islam itu juga sangat perhatian terhadap konsep yang diusung oleh Ibnu Khaldun, sebab ini sifatnya realistis, kekinian gitu loh. Nah, kalau cuma untuk menyiapkan ilmu agama, moralnya baik, kemudian bisa terjun ke masyarakat, kemudian akhlaknya juga baik, itu ya bagus gitu loh. Cuma mereka nanti akan memiliki kelemahan dari sisi keduniawian. Kemudian menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, sebab dengan pemikiran seseorang dapat memegang berbagai pekerjaan dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Jadi dilatih cara berpikir, menyelesaikan, mencari solusi dan lainnya. Kemudian menyiapkan seseorang dari sisi skill dan kesenian. Itu 6 tujuan yang digagas oleh Ibnu Khaldun. 3 berkaitan dengan ibadah dan akhirat, 3 berkaitan dengan duniawi. Maka sistem yang diterapkan oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimah itu. Muqaddimah itu kan artinya pembukaan kan. Dia menulis kitab muqaddimah itu untuk pembukaan kitab Al-Abror gitu loh. Ternyata muqaddimahnya saja itu sudah
kalau diterjemahkan itu sekitar sudah ada dalam bahasa Indonesia hampir 450 halaman. Akhirnya tidak dijadikan satu dengan kitab Al-Abrar, tapi dipisah. Nah, kemudian terkenal itu sebagai kitab Muqaddimah, pengantar yang lengkap mengenai 3 hal. Satu tentang sosiologi, kedua tentang ekonomi, dan yang ketiga tentang sejarah, ya, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Meskipun kita kenal bahwa beliau itu tumbuh pertama itu menuntut ilmu, kemudian masuk dalam dunia filsafat, teologi, terus masuk ke dalam dunia politik sampai menjadi Perdana Menteri. Kemudian setelah turun dari dunia politik itu karir kayak seseorang kayak gitu. Kalau dunia politik itu biasanya orang dipuja-puja. Setelah beliau melepaskan jabatan politiknya, itu biasanya seseorang lebih tenang dan cenderung untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Kalau di kita nanti kita lihatlah orang-orang yang sudah selesai karir politiknya, mereka sudah tidak mau terlibat seperti Gus Dur. Kalau Amin Rais kayaknya masih masih ambisinya masih sedikit tinggi ya. Gus Dur waktu setelah jadi presiden diturunkan itu beliau lebih banyak mengisi ceramah, dakwah, dan memberikan wawasan gitu. Ini saya lihat Pak Mahfud MD juga memiliki ke arah sana. Ketika ditanya kemarin arahnya juga ke sana. Umumnya orang-orang yang sudah mencapai karir politik keemasan dikira puncak lah gitu. Itu umumnya mereka akan meluangkan waktu untuk menjadi guru bangsa istilahnya kalau di kita. Menyebarkan ilmu pengetahuan, kemudian memberikan manfaat, pencerahan. Nah, kalau yang pandai menulis, beliau akan menulis banyak buku. Seperti Buya Hamka juga gitu kan dulu. Jadi setelah di penjara, gitu, itu beliau malah sempat menulis banyak hal. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun itu keseimbangan antara ilmu secara teoritis dengan praktek yang harus dikerjakan oleh seseorang. Misalnya hadis tentang senyum, gitu. Yaitu diajarkan, tapi orangnya juga harus tersenyum, gitu. Meskipun dalam keadaan duka, cinta ditolak, gitu loh. Duit nggak punya, sinyal nggak ada, gitu. Rob juga naik, misalnya kayak gitu, ya. Itu dalam keadaan sedih pun dia bisa tersenyum. Nah, senyum dalam keadaan sedih itu tidak mudah, harus perlu latihan. Ya, latihannya itu dari situ. Nah, kemudian dari sisi-sisi yang lain sudah saya kira sudah pokoknya keseimbangan ya. Nah, namanya pragmatis realistis itu teori yang dipegang oleh Ibnu Khaldun. Ini memang sedikit bertentangan dengan pendahulunya Al-Ghazali yang mengatakan beliau menganut sistem aliran religius konservatif. Kemudian dari sisi ilmu sudah kan tadi dari lisan, nakli, dan akli. Kemudian itu yang tadi ditanyakan, satu lagi ya. Dalam konsep pendidikan itu sebenarnya tidak ada anak nakal ya. Yang ada itu orang tua atau guru yang nakal. Kenapa? Kenakalan itu adalah melanggar aturan. Sementara anak ketika mereka belajar, lebih-lebih usianya belum balik, itu dalam sisi agama manapun, mereka akan dibebaskan dari dosa. Disebut rufi al-qalamu an salasin. Maka dalam konsep agama kita sebenarnya tidak ada anak nakal. Yang ada itu orang tua nakal atau guru yang nakal. Nah, kalau ada anak yang kemudian melanggar dalam tanda kutip aturan yang diharapkan oleh orang dewasa, gitu loh. Karena pecicilan, waktu diajar dia ke belakang kanan kiri disengin temennya, itu sebenarnya bukan kriteria nakal, tapi dia ingin mencari perhatian. Gitu. Jadi ada dua mazhab sampai sekarang tentang definisi anak nakal. Yang tadi anak nakal itu didasarkan pada hadis ya. Orang tidak ada anak yang nakal dalam pendidikan.
Yang ada itu anak yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang dewasa. Nah, yang kedua, memang didefinisikan anak nakal itu anak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, itu definisi ini dari kaum psikolog sebenarnya ya, sama kaum konservatif. Sementara dari sisi agama itu tidak ada anak nakal karena ada hadisnya tadi, rufi al-qalamu an salasin. Gitu. Kemarin itu di PTIQ itu ada seseorang yang menulis tentang al-jaza wal iqab, metode memberi ganjaran dan hukuman bagi anak. Nah, itu ketika mau diujikan dalam sidang tertutup, anak sang promovendusnya itu dibilangin gini sama seorang penguji profesornya, itu nggak bisa jawab sampai akhirnya ditunda sidang terbukanya berbulan-bulan gitu. Namanya Pak Alexander Guji, saya pernah ketemu diskusi sama beliau gitu loh. Itu dikatakan begini, kenapa harus ada ganjaran dan hukuman untuk anak, sementara anak itu mereka adalah orang yang tidak memiliki kesalahan dari sisi agama. Kesalahan saja mereka ditolerir, kan ada hadisnya. Ketika ditanya kayak gitu nggak bisa jawab gitu loh. Berarti di sini jaza wal iqab itu sebagai istilahnya sebagai motivasi lah atau pembiasaan gitu. Pembiasaan biar orang itu kalau ini sifatnya bukan menjudge ya, menghukum atau memberi ganjaran, tapi lebih kepada motivasi. Kalau dia melakukan kebaikan sesuai dengan aturan, dia dapat hadiah. Tapi ketika melanggar itu ada hukuman. Ini biar sifatnya uji coba, bukan menjudge. Kalau salah langsung dihukum. Hukumannya ya sifatnya hanya untuk pembelajaran, gitu. Biar mereka tahu. Karena ini prosesnya proses belajar, harus dijawab kayak gitu, ya. Itu kira-kira ya. Jadi definisi anak nakal itu sampai sekarang di kalangan ahli pendidikan ada dua. Itu satu, bahwa tidak ada anak nakal, yang ada orang tua nakal atau guru nakal. Kalau neliti itu orang tua nakal itu, saya neliti kan toxic parent itu orang tua nakal. Kalau teman-teman belum punya judul ya guru-guru nakal di UIJ, itu kan barangkali bisa jadi judul yang menarik. Nakalannya apa ya nanti diungkap di tulisan itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Kalau Wati nggak nakal itu, Wati nggak nakal. Terus siapa? Mas Ilyas ya nggak nakal lah, adanya galau gitu. Oke, nggak ada ya. Ini sudah pada tidur semua ya. Monik masih kerja, Monik? Memang. Masih, Ustaz. Masih. Kaya saat katanya. Ya. Tat, gimana Tat, laki perempuan Tat, putra putrinya Tat? Katanya Ustaz Cowok, melahirkan. Ya, cowok. Oh, cowok, alhamdulillah Tat. Alhamdulillah. Doanya Mas. Gitu. Selamat Ustaz. Selamat. Alhamdulillah. Ya, nanti Pak Abdul Muiz kalau dapat jodoh juga segera Mas, insya Allah. Kita doakan gitu, segera dapat lah gitu. Amin. Yang dekat-dekat aja dulu Ustaz ya. Pilih aja Bang Muiz. Ya kemarin saya mau carikan gitu, tapi kan belum terdefinisikan. Jadi kalau nyari itu harus ada definisi. Rambutnya panjang 5 cm gitu loh. Kemudian wajahnya bulat kayak telur gitu loh. Misalnya itu harus didefinisikan ya Mas Chandra. Kalau enggak itu bisa salah pilih gitu loh. Umurnya sekian itu harus didefinisikan gitu loh. Umurnya sekian gitu loh. Pilih yang ada aja tuh. Nah, dari yang ada itu nanti dipilih, ditetapkan
Itu masuk seperti pembatasan masalah nanti. ya kayak gitulah Mas. Karena sekarang lagi musim proposal ini. Jadi bahasanya itu rumusan, pembatasan. Iya, Tenang jadi kan biar Pak Mues pusing. masalah banyak gitu loh. Ya pilihan banyak disederhanakan kayak Piala Dunia kan kalau pembukaan kan banyak ya nanti disederhanakan sampai semifinal kan ada 4 gitu. Sederhanakan lagi yang paling realistis gitu loh. Bukan yang paling idealis, yang realistis aja ya. Oke, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat realitas dunia pendidikan sekarang kok arahnya sekolah mahal banget itu gitu. Kemarin saya yang MC di Sifa Islamic Boarding School yang di Margonda itu saya nanya masuknya berapa Pak? 80 juta itu Mas masuknya. Untuk SMP sama SMA. Dia memang satu apartemen 29 lantai, lantai 5 sampai 29 itu buat boarding school. Lantai 5 ke bawah itu buat resepsi sama inilah apa untuk keperluan parkir dan lain-lainnya. Bulanannya itu sekitar 6,5 juta sampai 8 juta untuk keperluan ya makan, kemudian lain-lainnya gitu. Memang ada katanya ada kolam renangnya di atas, kemudian ada lapangan bolanya, ada anunya gitu. Itu ya saya nggak begitu anu sih. Sudah lihat, saya lihat searching di di Google masuk sama biaya bulanannya sudah wah ini bukan kelas saya ini gitu. Jadi ya memang ada yang dikelola kayak gitu, cuma biasanya kalau dikelola orang-orang yang memiliki oleh orang muslim lah yang niatnya mencerdaskan bangsa itu biasanya sifatnya dia akan disubsidikan ya. Jadi subsidi itu silang. Nanti ada yang orang nggak mampu masuk ya boleh. Nah, cuma nanti biayanya lebih rendah atau dia dialihkan ke yang lain. Karena saya lihat untuk membangun apartemen itu ya gede banget gitu. Termasuk ya mungkin ini yang di Nabawi Rawamangun itu kan masuknya berapa Mas? 42 juta untuk MI itu. Per bulannya sekitar 1,750 juta. Teman saya ngajar itu kok digaji cuma 2,5 juta gitu. Oh berarti saya berpikirnya mungkin gitu loh. Pengelolanya itu satu ketika mendirikan itu dia beli tanah dan buat bangunan dan itu menjadi tanggungan gitu loh. Jadi berpikirnya bisa mensejahterakan untuk guru itu ke depannya. Bukan sekarang. Sekarang itu ibaratnya masa perjuangan lah gitu. Ya, jadi salah satunya mungkin harus berpikir ke sana gitu. Bukan suudzon ya. Jadi kok gajinya sekian, tanggung jawabnya sekian padahal dari pagi jam 7 sampai jam 3 gitu. Senin sampai Jumat. Kok cuma gajinya kalau nggak salah 2,5 apa 3,5 gitu. Kayaknya 2,5 gitu. Guru tahfidz itu. Nah, itu akhirnya dia ada tawaran ke Sukabumi, ambil yang di Sukabumi gitu. Berarti mungkin menurut saya kayak gitu. Jadi pengelola itu yayasannya ngambil alih tanah itu, kemudian bangunannya dia ngambil uang misalnya dari bank atau dari donatur lah. Dia masih memiliki tanggungan dan tanggungan itu mungkin akan disetor sekian tahun gitu. Maka di situ yang dikurangin itu berarti guru-guru, termasuk gaji guru, termasuk tanggungan lainnya. Nah, nanti mungkin ketika sudah berjalan 15 tahun atau berapa itu bisa di gajinya baru kalau sudah lunas lah gajinya itu baru sudah dinaikkan kayak gitu mungkin. Terus UID termasuk gak Ustaz? UID termasuk gak? Ya kalau itu kan internal sama personal itu Mas, rahasia perusahaan. Kirain gitu saat dapat bocoran. Ya kira-kira jadi teman-teman tidak harus lihat sekolahnya, oh ini sekolah bayarnya mahal gajinya gede, belum tentu Mas. Nah, jadi disitulah peran sebenarnya sekolah-sekolah swasta itu kan dia mandiri. Sayangnya gurunya itu tidak diperhatikan oleh pemerintah, seolah-olah pemerintah itu hanya perhatiannya sama sekolah negeri ya.
sama orang yang ngajar di negeri tapi belum mendapatkan status PNS atau ASN. Itu misalnya gaji nanti guru yang P3K ya, guru yang kerja dengan ikatan kontrak itu misalnya kayak gitu ya. Nah, sementara di sekolah swasta nggak ada, padahal mereka justru yang membutuhkan lebih banyak karena dalam tanda kutip kekurangan itu ya, kekurangan sumber daya pemasukan kan. Nah, itu termasuk langkah Pak Anies dulu memberikan BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, itu kan untuk non-muslim, muslim juga, itu sudah ibaratnya luar biasa itu untuk terobosan gitu. Ya, terobosan tempat ibadah itu marbotnya asalnya gajinya mungkin hanya sekedarnya saja bisa terbantu gitu. Meskipun 24 juta itu untuk tambahan operasional itu ya tetap sedikit, tapi kan setidak-tidaknya ada tambahan. Nah, semacam tambahan kayak gitu yang diperlukan oleh sekolah swasta. Barangkali nanti Pak Muiz atau Mas Chandra atau Mas Salman jadi Menteri Pendidikan kan bisa jadi masukan itu ya. Atau Mbak Monik nanti dapat suami Menteri Pendidikan, ya itu diusulkan. Mas, aku dulu pernah belajar, Mas. Ini loh problemnya di sini gitu. Ya, kayak gitu. Oke, kalau kita tutup ya. Baik, Dengan Ustaz. bacaan kafaratul majelis. Ya, Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.